Saat malam tiba di mes kos Nyutran, kehadiran makhluk gaib mulai terasa. Cerita tentang kuntilanak di kamar mandi dan penampakan kereta kuda misterius masih mengganggu pikiran. Saya mulai meragukan segala hal yang terjadi di sekitar kos ini, mencari jawaban atas pengalaman yang tak terduga. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Pengalaman bertemu hantu di Jogja. Sahabat-sahabatku yang telah saya sebutkan sebelumnya di chapter Palembang, kami semua sedang berdiskusi mengenai pilihan universitas sebagai langkah lanjutan dalam pendidikan kami. Rata-rata teman-teman saya memilih untuk melanjutkan studi di universitas-universitas di Sumsel. Sementara itu, saya dan si Babai memutuskan untuk melanjutkan ke Yogyakarta, di universitas yang terkenal dengan jaket warna tanahnya yang khas. Agar persiapan kami untuk lulus SPMB berjalan lancar, si Babai menyarankan kami untuk mengambil kursus intensif di salah satu lembaga di Nyutran. Setelah berdiskusi dengan ibu saya mengenai biaya, alhamdulillah ibu saya setuju dan saya pun terdaftar di kursus tersebut. Namun, kejanggalan terjadi ketika saya mengetahui bahwa si Babai mendaftar di lembaga kursus yang berbeda, bukan di tempat yang sama dengan saya. Saya merasa tidak enak dan kecewa, namun si Babai terus-menerus meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun, fokus utama saya saat itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi SPMB dan berharap diterima di alma mater yang saya idamkan bersama Pak Amin Rais. Akhirnya, saat hari H tiba, saya sampai di Nyutran bersama ibu saya, yang menginap di sebuah hotel terdekat selama 3 hari. Ibu saya merasakan ketakutan di hotel tersebut, merasa ada kehadiran makhluk gaib, dan meminta saya untuk menemaninya. Saya memahami ketakutannya, mengingat pengalaman saya sebelumnya saat tinggal sementara di Nyutran yang memang terkenal dengan keberadaan penunggu gaib di sekitarnya. Kami tinggal di sebuah mes yang disewakan sebagai akomodasi untuk siswa kursus. Mes ini sejenis motel keluarga dengan suasana yang khas. Ternyata, mes ini merupakan salah satu bangunan terakhir sebelum direnovasi atau bahkan dirobohkan, seperti yang saya dengar. Di mes ini kami, sekitar 40 siswa, ditempatkan. Tentu saja, kamar-kamar dipisahkan antara cewek dan cowok. Banyak teman-teman baru dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, dan saya satu-satunya dari Palembang atau Sumatera. Kami dibagi-bagi kamar, dan saya mendapat kamar nomor 2 dari ujung. Uniknya, setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur besar dan kamar mandi dalam. Karena ada 3 orang yang ingin mengambil jurusan kedokteran, saya akhirnya dipaksa untuk berbagi kamar dengan Bima dan Rangga. Awalnya saya agak ragu karena preferensi saya untuk tidak berbagi tempat tidur dengan orang lain. Namun akhirnya saya menerima karena tempat tidurnya memang cukup besar. Dengan syarat saya tidak akan tidur di tengah. Kemudian terjadi rebutan untuk tempat tidur tengah, seperti yang saya duga. Bima adalah anak dari keluarga kaya dan agak kaku. Namun saya harus beradaptasi dengannya karena dia agak terlalu protektif terhadap gaya hidup perempuan. Sementara Rangga, meskipun juga anak dari keluarga berada, ayahnya seorang pejabat tinggi di Jawa Timur, dia jauh lebih santai dan menyenangkan. Meskipun tidak terlalu rajin dalam urusan akademis, dia sangat asyik untuk diajak bergaul. Setelah berkenalan dengan penghuni mes lainnya, saya menyadari bahwa di seberang kamar cowok, terdapat kamar cewek. Kami kemudian makan malam bersama dalam bentuk nasi kotak yang permanen, dan beberapa teman membawa makanan khas dari daerah mereka. Saya, sayangnya, tidak membawa oleh-oleh karena datang langsung dari Batam tanpa kesempatan untuk berbelanja seperti teman-teman dari Palembang. Karena kami tiba pada hari Minggu, setiap dari kami memiliki agenda masing-masing. Beberapa teman berencana untuk menjelajahi Jogja dan mengundang saya untuk bergabung,
tetapi ibu saya ingin mencari bahan-bahan untuk baju kerjanya. Akhirnya, saya menghabiskan malam di mes hingga sekitar jam 9 malam dengan naik becak, sementara teman-teman saya yang lain sudah tertidur, kecuali Rangga yang masih sibuk dengan permainan gamebenya. Saya sendiri tidak bisa tidur, lebih memilih untuk mengerjakan latihan-latihan soal SPMB, yang membuat Rangga kagum dengan ketekunan saya. Dia menyebut saya anakku dengan tawa, dan saya balas, kedokteran umum atau kautanan. Kemudian, Rangga mengajak saya untuk mencicipi mie rebus di luar, yang katanya ada penjual susu panas tak jauh dari mes kami. Saya tertarik mencoba susu panas karena belum pernah minum sebelumnya. Ketika kami keluar dari gerbang mes, saya merasakan udara yang kurang enak dari arah toilet luar. Tetapi saya tidak terlalu memperhatikan karena pikiran saya sudah terfokus pada susu panas yang akan saya coba. Saat kami melintas di depan toko jual Nissan, saya melihat seorang anak kecil duduk di sana. Dia tampak kusam dan saya menganggapnya sebagai anak gelandangan yang biasa duduk di depan toko seperti itu. Saya mengabaikan kehadirannya, meskipun merasa iba. Kami tiba di tempat penjual susu panas sekitar pukul 12 malam. Saya memesan susu panas rasa stroberi dan roti panggang keju, dan rasanya memang nikmat sekali. Rangga terkesan dengan kepuasan saya mencoba hal baru, dan kami berbincang-bincang dengan penjual susu panas yang juga tertarik untuk mengobrol lebih lama. Saya lupa sepenuhnya tentang kejadian dengan anak kecil di depan toko Nissan. Tiba-tiba, saya melihat sesuatu dari arah utara jalan raya mes kami. Sebuah kereta kuda muncul dengan lampu-lampu yang terang benderang dan ornamen emas yang mempercantik. Suara gerincing khas kereta kuda yang saya hanya lihat sebelumnya di televisi membuat saya terpesona. Saya hanya berpikir, wow, kereta ini pasti milik orang kaya. Saat itu, saya belum mengerti status sosial Sultan Jogja atau siapapun yang bisa memiliki kereta semegah ini. Rangga, yang sudah mengantuk, tidak terlalu bereaksi pada pemandangan tersebut. Saya mengira, mungkin bagi orang Jawa seperti Rangga, pemandangan ini sudah biasa. Kami kembali ke mes dan saya langsung tidur. Bangun pagi untuk mengejar minibus yang akan mengantar kami ke kursus. Saya lupa sepenuhnya tentang kereta kuda tadi malam. Rangga kemudian mengajak beberapa teman cowok lainnya untuk mencicipi susu panas lagi. Akhirnya, kami berempat pergi ke tempat yang sama dengan dua teman dari Jakarta. Ketika kami tiba di tempat penjual susu, saya iseng bertanya-tanya tentang siapa pemilik kereta kuda yang kami lihat semalam. Penjual susu terkejut dan wajahnya menjadi serius. "Kereta yang mana, Mas?" tanyanya. Saya menjelaskan ciri-ciri kereta kuda tersebut, dan penjual susu pun mulai menjelaskan beberapa kemungkinan. Setelah sekitar seminggu tinggal di kos tersebut, aku mulai merasa akrab dengan para penghuni kos lainnya. Suasana di kos begitu beragam, dari anak-anak muda yang masih semangat mengejar impian kuliahnya hingga orang dewasa yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tapi, ada satu hal yang menjadi bahan perbincangan hangat di antara kami. Pengalaman paranormal yang mulai menghantui beberapa penghuni kos. Salah satu cerita yang paling menarik adalah tentang penampakan kuntilanak di salah satu kamar mandi. Si cewek dari kamar 2 bercerita bagaimana dia sering melihat bayangan kuntilanak yang suka iseng memindahkan jemuran celana dalam mereka. "Sungguh hantu yang tak biasa," celetukku sambil menahan tawa. Meskipun aku agak skeptis, tapi ketika pemilik kamar itu, yang berisi 2 anak cewek lugu, menunjukkan ekspresi serius, aku mulai merasa ada yang lebih dari sekadar cerita. Tak lama kemudian, seorang penghuni dari kamar lain menceritakan pengalamannya. Dia mengaku melihat kuntilanak masuk ke kamar 2 saat dia sedang duduk-duduk di depan kamar mereka. Ekspresinya begitu ketakutan. Hingga malam itu dia tidur di kamar aku karena ketakutan melihat kuntilanak. Aku tetap tenang, mempertahankan sikap skeptis, namun mulai terbuka untuk mendengar lebih banyak cerita dari teman-teman kos lainnya. Hingga suatu malam,
Aku sendiri menjadi saksi langsung dari kehadiran makhluk gaib tersebut. Saat hampir selesai kursus, aku mengunjungi kamar Donna untuk mengambil buku latihan soal yang dipinjamnya. Donna mengizinkanku masuk, sambil dia terlibat makan malam dengan pacarnya. Setelah selesai makan malam sekitar pukul 8 malam, aku kembali ke kamar Donna, kamar 4. Aku masuk dan mengucapkan, "Bro, aku ambil ya bukunya," kataku sambil mendengar suara dari dalam kamar mandi. "Ya, ambil saja, bro," jawab orang di dalam kamar mandi. Aku berkelakar, "Wah, jangan lama-lama di kamar mandinya, nanti bobotnya semakin berkurang." Ternyata suara di dalam kamar mandi itu tertawa, persis seperti suara Donna. Aku kembali ke kamar dengan hati-hati, sambil berpikir siapa yang sedang mandi, tapi rambutnya tidak basah. Aku mencemooh Donna, "Jangan-jangan kamu hanya main 5 jari saja?" Dia menatapku dengan serius. "Apa maksudmu?" Aku merasa dia tersinggung, tapi ternyata bukan. Dia baru saja kembali dari toko dengan Agung untuk membeli makanan ringan. Agung membenarkan bahwa mereka berdua tidak naik bus setelah meninggalkan kursus, yang membuat Donna semakin takut. Aku tetap tenang, meskipun mulai mempertimbangkan bahwa cerita mereka mungkin bukanlah rekayasa semata. Suatu malam, ketika kami para cowok yang tidak ada jadwal dan tinggal di mes bersama para cewek, duduk-duduk di depan kamar Yunita. Setelah maghrib, kami berkumpul dan bercanda, tidak membahas hal-hal yang bersifat supranatural. Tiba-tiba, tidak lama setelah azan Isya, angin mulai berhembus kencang. Aku melihat bayangan seorang wanita berpakaian putih melintas dari kamar 2 ke kamar 4, di mana para cewek melaporkan insiden terhadap celana dalam mereka yang dilemparkan oleh kuntilanak. Kami semua terdiam, menunggu apakah kuntilanak akan muncul di kamar kami. Namun, tampaknya kuntilanak memilih untuk tidak mengunjungi kami malam itu. Kami pun masuk ke dalam kamar masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami tanpa lagi membahas hal-hal yang seram. Kejadian lain yang mengesankan adalah saat kami sedang mempersiapkan ujian SPMB. Semua anak-anak semakin giat belajar, termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Suatu malam, Rangga menyarankan kami untuk melakukan sholat tahajud di musola untuk mendapatkan berkah dalam ujian yang akan datang. Aku setuju untuk bergabung, meskipun aku tidak selalu bangun tepat waktu. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun dari tidur dan mendapati bahwa mereka berdua, Bima dan Rangga, juga sudah bangun. Kami berencana pergi ke musola untuk sholat tahajud. Aku bertanya-tanya apakah aku harus berwudu di kamar atau di musola. Rangga menyarankan untuk berwudu di musola karena ada 4 keran air yang dapat digunakan secara bersamaan. Setelah memasuki musola dan menyalakan lampu di dalam toilet untuk menerangi saat berwudu, aku menyadari bahwa lampu di toilet tidak menyala. Aku berasumsi bahwa bola lampu mungkin putus. Kami berusaha berwudu dengan menggunakan cahaya yang tersedia, meskipun ruangan terasa pengap dan panas karena kurangnya ventilasi. Sukses menyelesaikan sholat tahajud dengan 7 rakaat, zikir, dan witir. Kami kembali ke kamar dengan rasa lega. Saat aku melintasi toilet untuk kembali ke kamar, aku melihat sosok tinggi berbulu hitam dengan mata merah memandangku dari dalam toilet. Hatiku berdegup kencang, dan angin berhembus dari dalam toilet saat itu. Aku segera melangkah lebih cepat dari Bima dan Rangga yang ikut berlari. Esok harinya, aku meminta kepada pengelola kursus untuk memeriksa lampu di toilet, karena malam sebelumnya lampu mati dan itu mengganggu saat berwudu. Pengelola memeriksa dan mengatakan bahwa lampu tersebut berfungsi dengan baik. Aku merasa tidak percaya, namun setelah pengujian ternyata semuanya normal. Toilet itu memang tidak memiliki ventilasi atau jendela, menjelaskan mengapa angin berhembus dari dalam. Setelah mendengar ceritaku, Bima dan Rangga memutuskan untuk tidak lagi melakukan sholat tahajud di musola, namun cukup di kamar masing-masing.
Selama beberapa bulan tinggal di Jogja, aku menemukan bahwa lokasi kos-kosan dekat dengan motel tempat keluarga pernah meninggal karena tertimbun gempa bumi. Suasana di kos begitu menarik, dengan kejadian-kejadian yang terus menggetarkan. Meskipun beberapa cerita tampak kurang menarik bagi beberapa orang, mereka tetap bagian dari pengalaman hidupku di Jogja. Setelah ujian SPMB dan menunggu hasil kelulusan, aku memutuskan untuk mencari kosan dekat Jalan Kaliurang. Aku menemukan kos yang cocok di sekitar kilometer 8 dari kampus, berada di pinggir jalan utama. Kos ini memiliki 3 bangunan dengan 2 lantai masing-masing. Lokasinya strategis di dekat tempat-tempat hiburan dan area belanja. Bangunan yang luas membuatku tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Aku bertemu dengan pemilik kos yang ramah, yang menjelaskan bahwa kos tersebut cocok untuk anak-anak muda yang suka kedamaian, dengan alasan bahwa ada anak-anak lain dari kampus yang tinggal di bangunan belakang. Aku pun menerima tawaran untuk mengambil kamar yang luas dan nyaman di lantai 2, dengan akses yang mudah ke toilet. Harga kos yang hanya 1,5 juta per tahun, dengan listrik dan air termasuk dalam harga, membuatku langsung sepakat. Aku pindah ke kos tersebut dengan bantuan. Setelah selesai makan siang bersama, kami bergegas pulang ke kos masing-masing. Aku memutuskan untuk membersihkan kamar setelah sekian lama terbengkalai. Namun, ketika aku menuju toilet, sesuatu terasa tidak beres. Meskipun ada jendela di dalam toilet, udara terasa panas dan pengap. Aku segera membuka semua jendela di kamar untuk menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik. Ketika aku membuka keran untuk mengisi bak mandi, aroma tidak sedap langsung menyergap hidungku. Bukan aroma ikan amis biasa, tetapi lebih mirip bau darah. Aku berpikir mungkin ini karena air yang lama terendam di dalam pipa. Namun tetap saja itu terasa sangat tidak biasa. Aku menguras dan mengisi ulang bak mandi berulang kali, mencoba membersihkannya dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Setelah selesai membersihkan, tubuhku terasa lelah. Aku memutuskan untuk tidur sebentar menjelang maghrib. Namun, ketika aku terbangun, suasana kamar tiba-tiba terasa sangat dingin. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya karena kosku memang terletak di daerah yang cenderung dingin. Aku segera mandi untuk persiapan maghrib dan melakukan ibadah seperti biasanya. Namun, selama ibadahku, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasiku. Sebuah kehadiran yang tidak menyenangkan melayang-layang di sekitarku. Aku mencoba mengabaikannya dan melanjutkan rutinitasku, makan malam dengan pecel lele favoritku, kemudian kembali membaca buku. Akibat kelelahan, aku akhirnya tertidur dalam posisi duduk, dan itulah saat dimana segalanya mulai berubah. Aku bermimpi, tetapi bukan mimpi biasa. Di depan jendela kamar, seorang wanita muncul. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya panjang terurai di atas bahunya. Wajahnya terlihat pucat namun matanya terus menatap dan senyumnya menggoda. Suaranya terdengar seperti cekikan yang menusuk-nusuk, membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa terpaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Sepertinya aku menjadi patung hidup di hadapannya. Wanita itu terus tertawa dengan nada mengejek, seolah-olah menikmati ketakutanku yang memuncak. Aku mencoba berkomunikasi, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutku yang terkunci rapat. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon maaf jika aku tanpa sengaja mengganggunya atau membuatnya tidak nyaman. Namun, dia terus saja tertawa. Ekspresinya seperti saat aku masih kecil dan dijahili oleh anak-anak nakal di lingkunganku. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku hanya ingin hidup dalam damai, bahwa membaca Al-Quran setelah maghrib adalah kebiasaanku untuk menenangkan hati. Tetapi tanggapannya tetap hanya tawa yang menyeramkan. Aku merasa terisolasi, takut, dan marah sekaligus. Akhirnya, aku mengambil langkah drastis dengan membaca ayat kursi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi.
Aku yang selama ini hafal ayat kursi seperti air mengalir, tiba-tiba lupa. Aku hanya bisa mengulang-ulang ayat pertama, sementara wanita itu terus mengolok-olokku dengan tawa yang menggema di dalam mimpi. Tidak putus asa, aku mencoba membaca surat Al-Ikhlas, yang biasanya membuatku merasa tenang. Namun, bahkan itu pun tidak berjalan lancar. Kata-kata terbata-bata keluar dari mulutku. Aku merasa seperti kehabisan nafas di tengah jalan. Anehnya, wanita itu juga ikut membacanya, menjadikan situasi semakin menyeramkan. Ini bukan hanya mimpi buruk biasa. Ini adalah pertarungan spiritual yang sebenarnya, di mana aku merasa terjebak dalam pertarungan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Aku terus berusaha membaca dengan suara terbata-bata, mencoba menanggapi serangan kerasnya dengan keberanian yang semakin menipis. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengubah strategi. Aku menyerah, mengakui bahwa aku tidak bisa melawan tanpa persiapan yang cukup. Aku menawarkan kesepakatan untuk hidup berdampingan dengan damai. Aku berjanji untuk tidak lagi mengganggunya dengan bacaan keras atau kebisingan, dan memohon agar dia juga menghargai ketenanganku. Mendengar ini, wanita itu tiba-tiba diam. Matanya memancarkan kebingungan, seolah tidak terbiasa dengan respons positif dari manusia. Akhirnya, dia tersenyum dengan sedih, lalu melayang pergi ke arah yang tak terlihat. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan kasur basah oleh keringat dingin. Ini bukan hanya mimpi, ini pengalaman yang merubah cara pandangku terhadap dunia gaib. Aku teringat bahwa perjalanan spiritual tidak selalu mulus, dan kadang-kadang kita harus belajar untuk berdamai dengan kekuatan yang kita tidak pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih tenang. Aku masih merasa ada kehadiran di sekitarku, tetapi sekarang lebih seperti perasaan damai daripada ketakutan. Aku terus melaksanakan ibadahku dengan tekun, membaca Al-Quran dalam hati setelah maghrib, dan berharap bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati. Malam-malam berikutnya, wanita itu kadang muncul lagi dalam mimpi, tetapi kali ini tanpa tawa mengejek. Dia tampak lebih tenang, kadang dengan wajah sedih atau bahkan menangis. Aku belajar bahwa ada cerita di balik setiap kehadiran gaib, dan terkadang mereka juga mencari kedamaian. Akhirnya, aku menyadari bahwa pengalaman ini, meskipun menakutkan, juga merupakan bagian dari perjalanan rohani yang mengajariku tentang keberanian, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi ketakutan. Aku berharap bahwa cerita ini tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga memberikan inspirasi bagi siapapun yang merasa menghadapi kehadiran gaib di sekitarnya. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.